tinggi bisik pula. Tapi iya. Kayak fotonya. Pabrik gula Ceper merupakan pabrik gula yang dibangun pada era kolonial Belanda. Lokasi pabrik gula Ceper membentang luas dari Dukuh Blimas hingga Dukuh Ceper, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pabrik ini didirikan sekitar tahun 1863 dan merupakan pabrik gula yang memiliki pengaruh besar pada masanya. Sejak era kolonial, pabrik gula Ceper berfokus pada industri gula tebu dan pengangkutan komoditas melalui kereta api. Mengutip arsip dari laporan Komite Investigasi Penanaman Gula di Jawa, pabrik gula Ceper didirikan di atas tanah yang disewa dari Monarki Bumi Putra yang luasnya mencapai 250 bangunan. Seiring berjalannya waktu, Ceper berkembang menjadi pabrik gula modern dengan luas bangunan 250 bangunan pada tahun 1856. Kemudian berlanjut menjadi 895 bangunan pada tahun 1907 dan 1600-an bangunan pada tahun 1924. Sedangkan produksi meningkat dari 8.000 pikul pada tahun 1856 menjadi 1.900.000 pikul pada tahun 1907 dan menjadi 229.000 pikul pada tahun 1925. Berdasarkan keterangan Bapak Narso, mantan pekerja sekaligus juru tulis sekretariat, pabrik gula Ceper merupakan pabrik gula terbesar di Klaten pada masanya. Pabrik ini mempunyai 3 blumbang atau sumur besar, 3 tangki tetes, dan 4 gudang gula untuk menampung hasil produksi gula. Terdapat jeda produksi gula di pabrik gula Ceper semenjak periode perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1958. Pada tahun 1958 terjadi nasionalisasi pabrik gula Ceper. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengambil alih kepemilikan dan pengelolaan pabrik dari pihak Belanda. Nasionalisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengambil alih kendali atas sektor ekonomi dan mengakhiri pengaruh kolonial Belanda setelah kemerdekaan. Bangunan pabrik gula baru direhabilitasi dan dibangun kembali pada tahun 1961. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1964, mulai dilakukan lagi penggilingan. Pada kurun tahun 1980-an, produksi gula di pabrik gula Ceper mencapai angka tertinggi kedua dari seluruh pabrik di bawah PT Perkebunan. Pabrik gula Ceper mulai berhenti memproduksi pada tahun 1997, di mana di tahun 1997 hingga 1998 terdapat krisis politik dan moneter yang membuat ekonomi terpuruk. Pabrik ini ditutup bersamaan dengan jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto kala itu. Terdapat pertimbangan penutupan pabrik gula Ceper, yaitu wilayah pabriknya yang lebih luas dibandingkan pabrik gula Gondang Klaten, yang juga merupakan pabrik gula besar di Kabupaten Klaten. Namun, pabrik gula Gondang lebih unggul dari sisi gula yang diproduksi, sehingga pada akhirnya pabrik gula Gondanglah yang dipertahankan dan pabrik gula Ceper yang dikorbankan untuk ditutup. Kini, pabrik gula Ceper sedang dalam proses peralihan. Gudang-gudang gula yang ada disewa menjadi pabrik triplex dan sedang dalam masa pemindahan dan pembersihan.
Teman-teman, video kali ini merupakan visualisasi pabrik gula ceper ketika masih beroperasi pada tahun 1990-an. Mesin-mesin yang digunakan masih merupakan mesin peninggalan Hindia Belanda. Salah satunya yaitu mesin pengangkut seperti lokomotif dari mesin uap yang digunakan untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju ke pabrik. Teman-teman, bagaimana keadaan kondisi pabrik gula ceper pada tahun 2025 ini? Mari kita saksikan dari dekat setelah penutupan permanen beberapa puluh tahun yang lalu. Bagaimana kondisinya? Mari kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Dolan, teman-teman. Sekarang kita berada di dalam pabrik gula ceper ya. Kondisinya sekarang seperti ini. Jadi tidak terawat lagi karena ini tutup tahun 97 ya, 98 gitu. Ini mes-mesnya teman-teman seperti ini. Kalau siang hari seperti ini, kalau malam ya menakutkan ya. Itu rumahnya itu malah ditumbuhi rumput ilalang dan lain-lain di sini. Cuman ini ditanamin tebu ya. Itu rumah loh, rumah kayak gini nih. Nah, gini tumbuhannya sampai ke atas. Itu juga mes-mesnya. Waduh. Nah, ini mesnya juga seperti ini. Tak terawat sama sekali. Sampai di sana. Dan tertutup oleh padang ilalang, tumbuhan-tumbuhan liar nih seperti ini, hancur. Kalau di area-area ini ditanamin tebu teman-teman. Kita ke sana ya, mendekat ke lokasi pabriknya. Ini kan biasanya untuk para pegawainya. Nah, kita berada di depan pabriknya teman-teman. Nah, di situ tertulis PNP 16 ya. PNP 16. PNP itu apa ya? PNP 16 ceper. Ini pabriknya seperti ini, terbengkalai ya teman-teman. 1,5 abad yang lalu lebih ya. Kalau ke dalam informasinya mesin-mesinnya sudah hampir habis nggak ada, sudah dipindahkan ke pabrik gula yang lain.
Nah, ini kondisi dari bangunan depan ya. Wah, ini tutup tahun 97 teman-teman. Pas Krismon dulu ya. Pabrik ini kan dekat dengan stasiun Ceper. Jadi dulu transportasinya lebih cepat, deket gitu. Memakai lori, kereta gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kondisi bangunannya. Habis. Ternyata sudah nggak ada apa-apanya teman-teman. Habis semua. Ini kondisinya. Jadi kantor-kantornya sudah kosong. Nah, ini administrasi. Tapi udah lama teman-teman. 86 ya. 86 sampai 94. Ini ketika Orde Baru. Saya kurang tahu ini untuk totalitas apa ya, produksi atau apa. 95 dan 97. Nah, ini terakhir nih. 96, 97. Naik ya sebenarnya itu ya, naik totalnya. Dan setelah itu tutup 98, tutup hingga sekarang. Dulu katanya itu ditutup mau diganti bukan untuk penggilingan tetapi pengolahan gula rafinasi itu loh, setengah jadi menjadi jadi itu loh. Tapi ya tidak berlanjut. 10, 20, hampir 30 tahun. Ya wajar ya. Jadi sudah tidak ada sama sekali aktivitas di sini. Itu. Saya nggak tahu ya ini stasiun apa ya dulu. Cuman tumpukan seperti tumpukan apa, pasir atau apa itu ya. Di situ. Sudah tidak ada mesin-mesin yang tertinggal sama sekali teman-teman, tinggal gudang-gudang aja ya ini ya. Kalau yang depan sana itu rumah dinas. Kita pindah geser ke sana ya. Ke bagian itu loh, power plant. Nah, ini bagian power plant-nya teman-teman. Jadi bagian ketel uapnya ya. Bisa masuk enggak ya? Wah, ini malah ada makam di sini. Ini di belakang pabrik ketel uapnya ya. Ada makam di sini. Ini kemungkinan biasanya yang bertugas di sini dahulu gitu. Nah, ini merupakan cerobong asap kelihatan dari bawah teman-teman, cuman nggak bisa masuk dari mana ya kondisinya. Nah, ini dulu stasiun penggilingan ya, sepertinya ini ya. Ini oli-olinya masih, walaupun sudah puluhan tahun teman-teman. Tuh. Tuh bekas-bekasnya nih. Ini mesin uapnya dulu di sini nih sepertinya ya. Yang untuk menggerakkan giling yang di situ, presnya.
Nah, itu ruangan ketelnya ya dulu di sini. Tapi habis, sepertinya sudah dipindahkan teman-teman. Nah, ini untuk lubang-lubang ya, masuk bahan bakar sepertinya itu yang di situ. Tapi ketelnya sudah nggak ada. Nah, ini lorong-lorong ke dalamnya ya teman-teman. Untuk ruang bakarnya ya ini. Seperti ini, ke dalam sana. Sampai di ujung sana. Mesinnya udah dipindah semua. Dan ini cerobongnya ada 2. Nah, dulu berarti ketelnya minimal 2 untuk pipa apinya ya. Ini kayaknya belum sempat ada ketel uap pipa airnya. Keburu sudah ditutup tahun 97 ya. Ternyata udah habis teman-teman. Mesin-mesinnya ya masih bagus di Gondang, Winangun. Masih komplit kalau di sana. Kalau sini udah habis. Tinggal puing-puingnya semua sudah dipindahkan ke PG yang lain. Ya, alasan ditutup itu dulu pertama karena krismon. Kemudian bahan baku yang semakin menipis. Padahal kapasitas di sini lebih besar daripada di Gondang itu. Lalu kualitas tebu yang di daerah sini sama Gondang itu bagus yang Gondang. Makanya Gondang bisa dilanjutkan sampai tahun 2016 itu. Ini kalau siang jelas, kalau malam vibesnya serem teman-teman. Nah, ini bekasnya di pindah-pindahkan semua alat-alatnya. Oh, ini pupuk organik. Kita pindah ke sana ya. Mangkrak ini lahan punya negara. Dulu punya Kadipaten Mangkunegoro. Lalu dinasionalisasi tahun 57-58 itu jadi milik RI. Dan akhirnya mangkrak. Nah, habis semua, nggak tersisa sama sekali. Tuh, mesin-mesin nggak ada semua. La haula wala quwata illa billah. Sayang banget ya teman-teman. Ini tempat apa ya dulu? Pabrik itu kan luas, bagian stasiun-stasiun sendiri-sendiri gitu. Kosong, ruangannya semua kosong. Ini juga kosong. Sumur kosong semua. Kita pindah ke ruangan yang lain. Kalau ada ya. Satu cari lokomotif mesin uapnya kok nggak ada. Ini tinggal bangunan penutup saja teman-teman ini. Jadi dulu gilingnya di sini, power plant-nya di belakang sana, gilingnya di sini, stasiun-stasiun penguapan dan lain-lain. Kurang tahu.
Iya, ini logonya ya teman-teman. Nah ini seperti ini ya logonya. Kondisinya seperti ini. Ini diesel kayaknya ya. Kalau ini kettle uap. Sudah di apa namanya, istilahnya itu diprotoli teman-teman. Ini spare partnya udah dipindah-pindah ke tempat yang lain ya. Ini kemudian di kopel-kopelnya di situ. Ini bengkel ya dulu ya. Sayang banget. 1, 2, 3, 4 masih bagusan yang di tempat lain dulu. Kerja keras ini dulu teman-teman. Videonya kan ada ya. Relnya aja udah diambil, dipindah semua. Kalau ini diesel ini. Nih. Pakai diesel tenaga. Berarti ini yang baru. Nah, ini yang peninggalan Belanda, ini besar. Kapasitasnya lumayan ini. Narik lori yang lumayan panjang bisa ini. Ini seperti ini ya teman-teman untuk kondisi dari lokomotifnya setelah 30-an tahun ya. Aduh, hancur. Nah itu tadi pabrik utamanya ya, yang sudah kosong melompong ternyata. Dan itu cerobong asapnya, ada 2. Ternyata udah nggak bersisa sama sekali teman-teman. Di sini nggak ada apa-apanya, cuman lahan aja dan ditanemin tebu sekarang dari ujung ke ujung. Ya saya akhiri vlog kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.